Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Husnanuddin sebagai Korti kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mata kuliah ke-NW-an. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayyinatul Aulia. Di sini saya berkesempatan untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa faktor utama yang melatar belakangi berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi, faktor utama yang melatar belakangi berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama adalah kebutuhan untuk mengkoordinasikan dan mengelola pertumbuhan pusat Madrasah NWDI dan NBDI yang sudah didirikan sebelumnya oleh pendirinya, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sebelum mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan Pesantren Al-Mujahidin, Madrasah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah atau NWDI, dan Madrasah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah atau NBDI. Pesantren Al-Mujahidin didirikan di Kampung Bermi Pancor pada tahun 1934, 3 bulan setelah beliau kembali dari Tanah Suci Makkah. Pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 1937 Masehi, Madrasah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah atau NWDI secara resmi didirikan. Hari lahir Madrasah NWDI ini diperingati setiap tahunnya oleh warga masyarakat Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan Hultah NWDI. Setelah Madrasah NWDI menamatkan angkatan pertamanya, maka Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berusaha mengembangkan madrasah tersebut dengan mendirikan madrasah khusus untuk kaum wanita, yakni Madrasah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah atau NBDI. Pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 April 1943 Masehi, pendirian Madrasah NBDI ini dilatar belakangi satu prinsip bahwa pendidikan bagi kaum wanita sangatlah penting, karena kaum wanita adalah imadul bilad, tiang negara. Setelah Madrasah NWDI dan NBDI sebanyak 66 buah, maka guru beliau mengisyaratkan untuk membangun sebuah wadah untuk menaungi Madrasah NWDI dan NBDI ini dan dinamakan dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Baik, referensi saya ambil dari buku Mengenal Nahdlatul Ulama. Mungkin hanya ini jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tera Firjawan Kristanto ingin mempresentasikan jawaban ke-NW-an nomor 2. Mengapa tahun 1953 dipilih sebagai tonggak awal berdirinya Nahdlatul Ulama dan apa situasi sosial politik pada saat itu? Tahun 1953 dipilih sebagai tonggak berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama karena pada tahun tersebut Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid secara resmi mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama di Pancor, Lombok Timur. Tujuan utama pendirian Nahdlatul Ulama adalah untuk memperkuat pendidikan yang berlandaskan Islam, dakwah, serta pemberdayaan umat melalui madrasah dan pesantren. Setelah sebelumnya beliau mendirikan Madrasah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah pada tahun 1934 dan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah pada tahun 1937. Setelah madrasah-madrasah tersebut tersebar luas, beliau membentuk wadah yang kemudian menjadi tumpuan bagi madrasah-madrasah yang telah ada, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1953. Situasi sosial politik Indonesia pada tahun 1953 diantaranya Indonesia baru saja merdeka dan masih dalam masa awal pembangunan bangsa. Pemerintah parlementer masih labil dengan sering terjadinya pergantian kabinet. Kemudian selanjutnya di daerah khususnya Lombok dan Nusa Tenggara Barat, pendidikan Islam belum berkembang pesat dan masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan akses pendidikan formal. Kemudian tantangan kolonialisme baru saja berakhir sehingga umat Islam perlu memperkuat identitas
Nahdlatul Wathon didirikan pada tahun 1953 sebagai gerakan sosial keagamaan dan pendidikan untuk menjawab kebutuhan zaman. NW bertujuan untuk mencapai pendidikan dan persatuan melalui organisasi keagamaan. Berikut referensi yang saya gunakan, di antaranya buku sejarah Nahdlatul Wathon karya Lalu Gede Suparman, dan Nahdlatul Wathon, situs resmi Nahdlatul Wathon yaitu Nahdlatul Wathon ID, dan artikel tentang Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai pahlawan nasional dari NTB atau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Hidayat dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang bagaimanakah peran NW dalam bidang pendidikan dari awal pendiriannya. Peran NW yaitu dalam bidang pendidikan yaitu dengan mendirikan dan mengkoordinasikan banyak lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pondok pesantren, aliyah, SMP, SMA, dan muallimin dan muallimat di NTB dan wilayah lainnya. Tujuannya adalah mencerdaskan bangsa dengan pendidikan yang berbasis agama, membekali generasi muda dengan ilmu pengetahuan agama dan keterampilan praktis, serta menciptakan sumber daya manusia yang kompeten untuk berkontribusi pada masyarakat. NW juga berperan dalam bidang pendidikan non formal melalui pengajian dan pelatihan, serta mengembangkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Dan yang kedua yaitu dampak dan visi Nahdlatul Wathon untuk mencerdaskan bangsa. Nahdlatul Wathon juga berkomitmen untuk mencerdaskan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui pendidikan dan sosial, dan mencetak generasi yang berkompeten. Organisasi Nahdlatul Wathon juga berhasil mencetak generasi muda yang memahami Islam dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan masyarakat serta jiwa untuk terus berinovasi. Demikian jawaban singkat yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurida Sapitri. Pada kesempatan saat ini saya berkesempatan untuk menjawab soal nomor 4, yaitu apa motivasi Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan Nahdlatul Wathon. Motivasi Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan Nahdlatul Wathon adalah karena didorongnya oleh keinginan beliau untuk memajukan masyarakat, khususnya di Pulau Lombok ini, yang pada masa itu masih berada dalam kebodohan dan keterbelakangan akibat dari tekanan pemerintah kolonial Belanda yang sudah lama menjajah bangsa Indonesia. Jadi menurut beliau, untuk mengangkat harkat dan martabat umat Islam, maka diperlukan adanya lembaga pendidikan sebagai tempat mereka dididik dan diajarkan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Referensi yang saya dapatkan ini dari buku yaitu Mengenal Nahdlatul Wathon. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husnul Salam. Ingin menjawab soal nomor 5. Bagaimana cara Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengintegrasikan nilai-nilai agama dan perjuangan kebangsaan di dalam Nahdlatul Wathon? Beliau memanfaatkan suatu wilayah atau di mana masyarakat tersebut singgah dan mengubah tradisi-tradisi yang ada di sana. Yang pertama yang dilakukan oleh beliau adalah pendidikan sebagai perjuangan, dan beliau membangun sebuah madrasah yang bernama NWDI dan NPDI sebagai bentuk perjuangan beliau. Dan yang kedua adalah beliau mengupgrade sebuah pendidikan nilai-nilai agama untuk mencetak generasi yang akan datang. Dan yang ketiga adalah
dakwah. Beliau mendakwah sebagai bentuk perjuangan beliau dan membenarkan nilai-nilai agama dan juga perjuangan di dalam Nahdlatul Wathon. Dan saya dapat referensi ini dari teman-teman yang udah dahulu. Sekian dari saya, Muhammad Musawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Surya Sasmita, akan menjawab soal nomor 6. Apa kontribusi pesantren dan madrasah NWDI dan NBDI terhadap lahirnya NW? Kontribusi pesantren dan madrasah NWDI dan NBDI terhadap lahirnya organisasi NW adalah sebagai cikal bakal dan fondasi utama dalam bidang pendidikan dan perjuangan. NWDI dan NBDI menyediakan basis pendidikan formal dan non-formal yang luas, membentuk karakter Islamis siswa, dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, mereka juga berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan melalui gerakan Al-Mujahidin. Kontribusi ini menciptakan jaringan yang luas, menciptakan jaringan madrasah yang luas dan kader-kader perjuangan yang kemudian dikoordinasikan dan disatukan di bawah payung organisasi Nahdlatul Wathon. Konferensi ini saya dapatkan dari Wikipedia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Mariatul Aini. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menanamkan semangat pantang menyerah dan jiwa patriotisme kepada seluruh santri dan guru di madrasahnya. Hal ini bertujuan untuk mencapai perjuangan dalam membebaskan bangsa dan rakyat Indonesia dari penjajahan kolonisme Belanda dan Jepang. 2. Melakukan emansipasi pendidikan khususnya bagi perempuan. Gaya kepemimpinan beliau juga dilandasi pandangan sosiologis yang mendorong emansipasi, terutama dalam bidang pendidikan bagi kaum perempuan yang sebelumnya terbelakang akibat budaya patriarki. Ini diimplementasikan melalui pendirian madrasah NWDI untuk laki-laki dan MBDI untuk perempuan yang menjadi bukti historis nilai keadilan gender dalam pendidikan. Sekian, hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotib Adnan Saleh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Saya mendapatkan referensi ini dari buku ke-NW-an. Pertanyaan nomor 8 adalah adanya penolakan-penolakan dari masyarakat dan para kolonial Belanda pada waktu itu, dan untuk berusaha untuk tetap relevan dan efektif dalam dinamika sosial budaya yang dihadapi pada zaman itu, dan kemajuan yang dihadapi beliau dalam mendirikan organisasi ini menyulut amarah banyak orang yang hasad, sehingga orang-orang yang hasad itu menyebarkan berbagai macam fitnah, sehingga tidak sedikit dari para wali santri mencabut anaknya, dan para pemuka desa Pancor bermusyawarah untuk menghentikan beliau dalam bidang pendidikan. Hasil dari musyawarah itu mengharuskan beliau untuk memilih satu dari dua pilihan, yakni pilihan pertama yakni tetap menjadi imam dan khatib, dan pilihan kedua itu adalah tetap melanjutkan rencana untuk mendirikan madrasah. Sehingga beliau tetap memilih untuk mendirikan madrasah karena menurut beliau mendirikan madrasah ini hukumnya fardu ain. Sedangkan menjadi imam dan khatib ini hukumnya fardu kifayah. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahbandi. Saya akan menjawab soal nomor 9. Bagaimana nilai perjuangan seperti yakin, ikhlas, dan istiqomah tercermin dalam biografi Maulana Syekh? Yang pertama, yakin. Maulana Syekh memiliki keyakinan yang sangat kuat pada pendidikan Islam yang tercermin dari pendirian Madrasah NWDI dan NBDI, serta semangat perjuangan yang ditunjukkan melalui lagu-lagu yang diciptakannya. Yang kedua, ikhlas. Maulana Syekh dikenal karena pengabdiannya yang tulus terhadap perjuangan kemerdekaan, pendirian Madrasah NWDI dan NBDI, dan juga pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Berdirinya NWDI dan NBDI adalah bukti ketulusan beliau atau keikhlasan beliau dalam memberikan pendidikan kepada semua umat, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang status sosial. Yang ketiga, istiqomah. Maulana Syekh memiliki keistiqomahan yang sangat kuat dalam berdakwah, mengembangkan pendidikan Islam, mengembangkan Madrasah NWDI dan NBDI, dan juga mengembangkan organisasi Nahdlatul Wathon. Beliau sangat istiqomah meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan. Referensi ini saya dapat dari Wikipedia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osman ini akan mempresentasikan soal nomor 10, yaitu menurut Anda apa referensi perjuangan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bagi mahasiswa zaman sekarang, khususnya di bidang teknologi dan informasi? Menurut saya, perjuangan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sangat relevan bagi mahasiswa zaman sekarang, khususnya di bidang teknologi dan informasi. Di dunia era digital sekarang ini, mahasiswa sangat ditekankan untuk mempelajari ilmu teknologi, sarana pengabdian dan pemberdayaan umat. Contohnya, dengan teknologi juga kita dapat membuat konten pendidikan yang inovatif, dan dengan teknologi juga kita dapat memperluas jangkauan dakwah. Begitupun dengan arus informasi yang begitu deras, kalau tidak yang dapat menjerumuskan, kalau tidak disertai dengan nilai moral. Maka Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyuruh mahasiswa untuk selalu menjaga etika, akhlak, dan tanggung jawab dalam berteknologi, sehingga kemajuan bangsa tidak jauh dari nilai spiritual dan kebangsaan. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.